dengan Jakarta Baru, Jakarta Maju, ya insya Allah akan banyak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun warga Jakarta. Intinya ayo ada kemauan untuk mau bekerja keras, ya. Dan insya Allah dengan kepemimpinan nanti Ridwan Kamil Suswono bisa dipastikan ya bahwa rakyat Jakarta akan lebih bahagia ya dibanding 5 tahun sebelumnya begitu ya. Itu tekad yang akan kami bangun. Karena apa? Karena akan banyak ruang-ruang terbuka hijau yang nanti akan dihadirkan di Jakarta ini. Kemudian juga kecukupan pangan yang menjadikan dia tidak perlu istilahnya stres karena harga pangan tinggi ya seperti itu. Kita akan jaga kestabilan itu. Kemudian juga kaitan dengan budaya ya, karena Jakarta ini juga sebagai bagaimanapun juga akar budaya Jakarta ini dari Betawi, maka tentu juga kita akan lestarikan ya. Kita dengan istilah membangun budaya Betawi ya, artinya kita akan gerakan membangun budaya Betawi. Bahkan nanti ke depan kita juga akan, tentu bukan berarti yang etnis-etnis lain diabaikan, tentu tidak ya. Jadi semuanya juga kita bangun, tetapi ciri khas nanti sebagai kota yang etnisnya Betawi itu akan nanti kembali akan ditonjolkan ya seperti itu. Kemudian yang sangat penting lagi tentu saja adalah bagaimana kita akan menata persoalan-persoalan ya klasik lah ya, masalah banjir, masalah kemacetan ya, dan itu yang utama yang nanti akan kita hadirkan bisa diselesaikan ya, dalam kepemimpinan. Setidak-tidaknya kalau toh mungkin tidak selesai sama sekali, paling tidak berkurang dengan cukup banyak ya, menjadikan tidak lagi stres lah intinya warga Jakarta. Tidak jadi kota terstres nomor 9 ini. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Suswono sudah menyempatkan hadir di Studio 2 TVRI dan memaparkan program-program kerjanya bersama dengan Ridwan Kamil, dan semoga saja tayangan yang baru saja Anda saksikan pemirsa dapat menjadi referensi Anda untuk memilih nantinya pada 27 November. Sekali lagi terima kasih Pak Suswono. Dan pemirsa, kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya di tayangan Sang Kandidat TVRI. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Suswono. Ya, ini masih di taping. Pemerintah akan menetapkan tanggal 27 November 2024 sebagai Hari Libur Nasional. Selamat sore saudara, senang sekali saya Fahmi Andrian bisa hadir kembali bersama Anda di Pilihan Rakyat TVRI. Hari ini Jumat 8 November 2024.
Informasi teraktual mengenai Pilkada 2024 telah kami siapkan untuk Anda. Inilah selengkapnya Pilihan Rakyat. Saudara Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, manipulasi, dan terbebas dari campur tangan atau kong kali kong dari pihak lain. Kepala negara juga memerintahkan kabinetnya untuk menghindari muatan politis dan dendam politik untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara, salah satunya Cina. Sebelum bertolak ke luar negeri, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada jajarannya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari campur tangan atau kong kali kong pihak-pihak lain. Selain itu, Presiden Prabowo menginginkan agar pemerintahannya bersih dari penyelewengan, pemborosan anggaran, dan manipulasi. Kepala negara menginstruksikan kepada Menteri Kabinet Merah Putih untuk terbebas dari unsur politis dan dendam politik dalam menjalankan pemerintahan yang bersih. Para Menteri Kabinet Merah Putih juga diharapkan bertindak dengan arif dalam mengeluarkan kebijakan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebelum bertolak ke Cina dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pagi tadi. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para Menteri Kabinet Merah Putih bekerja keras mempersiapkan seluruh program Kabinet Merah Putih yang telah direncanakan pada tahun 2025 mendatang. Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan menetapkan tanggal 27 November 2024 sebagai hari libur nasional. Tanggal tersebut bertepatan dengan pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Terakhir Mas, 27 November Mas. Pemungutan suara Pilkada serentak 2024 akan digelar pada 27 November 2024. Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah berencana akan menetapkan tanggal tersebut sebagai hari libur nasional. Mensesnek menjelaskan dalam waktu dekat akan segera berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas penetapan hari libur tersebut. Mensesnek Prasetyo Hadi juga berharap kebijakan hari libur nasional dapat memperlancar seluruh proses pilkada serentak. Terus terakhir Mas, 27 November Mas, ini kan pencoblosan pilkada serentak ya Mas, ini jadi hari libur nasional nggak sih Mas? Iya. 27. Iya, rencananya begitu. Oh. Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri. Berarti itu akan ditetapkan ya Mas ya, hari libur nasional. Nanti kita lihat ya. Kita lihat. Karena kan memang, mohon maaf, ini juga baru pertama kali pilkada serentak seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Doakan aja semua lancar. Pilkada serentak 2024 akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Jelang perhelatan Pilkada serentak 2024 yang semakin dekat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis memetakan tingkat kerawanan pada Pilkada serentak 2024. Bawaslu mencatat setidaknya ada 6 kerawanan yang kerap kali terjadi dalam perhelatan pemilu ataupun pilkada di Ciamis. Bawaslu Kabupaten Ciamis setidaknya mencatat 6 kerawanan yang kerap kali terjadi dalam perhelatan pemilu ataupun pilkada di Ciamis. 6 kerawanan itu diantaranya tidak adanya TPS di rumah sakit, politik uang atau money politics, netralitas ASN, logistik, intimidasi terhadap penyelenggara pemilu, dan kerawanan kampanye. Hal-hal ini patut untuk dimitigasi
atau dilakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini dengan harapan agar tidak terjadi lagi pada perhelatan Pilkada 2024 ini. Selain itu, terkait netralitas ASN juga perlu disoroti soal ASN boleh hadir ke kampanye paslon atau tidak. Dengan pemetaan kerawanan ini, dapat dikenali potensi masalah sejak dini dan memperkuat kerjasama serta koordinasi antar pihak terkait. Jadi penyelenggaraan pemilihan itu kan dilakukan oleh 3 lembaga. Yang pertama KPU, yang kedua Bawaslu, dan yang ketiga adalah DKPP. Tapi selain faktor itu, kesuksesan pemilihan bukan hanya oleh penyelenggara, tapi masyarakat secara luas dan juga banyak lembaga-lembaga lain yang ikut andil dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan. Dari Polri, dari TNI, dan institusi-institusi lain itu juga menurut saya bahu-membahu dan melakukan upaya secara masif, secara serius, all out untuk ikut serta mensukseskan pemilihan di tahun 2024, khususnya di Kabupaten Ciamis. Ya, bagi masyarakat Kabupaten Ciamis yang pemilihannya hanya satu pasangan calon, jangan itu kemudian menjadi alasan untuk tidak hadir ke TPS. Tapi hadirlah ke TPS pada waktunya, yaitu pada tanggal 27 November 2024, dan sampaikan aspirasi politik Anda, coblos sebagai hak konstitusional Anda, silakan pilih mana yang disuka, apakah pasangan calon yang ada atau kolom kosong. Itu adalah bagian dari penyaluran aspirasi politik atau hak konstitusional. Semua pihak, baik penyelenggara maupun aparat keamanan, harus bekerja sama untuk menjaga integritas pilkada. Baik Bawaslu maupun KPU Ciamis berharap Pilkada serentak 2024, terutama di Kabupaten Ciamis, dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan aman. Saudara, 2 paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyerahkan LPSDK ke KPU. Paslon nomor urut 1 tercatat memiliki dana kampanye tertinggi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan terhubung bersama reporter TVRI Septi Nita langsung dari Jambi. Septi, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Fahmi. Selamat sore Fahmi dan juga saudara, dapat kami laporkan bahwasanya memang benar 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur telah menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Informasi yang kami peroleh dari Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwansyah bahwa rilis ini berasal dari total dana sumber dana pribadi, perseorangan hingga badan hukum. Dan untuk hasil dari laporan ini, saudara, telah diumumkan secara terbuka. Hasil dari laporan ini, saudara, bahwa pasangan calon nomor urut 1 Zumilaza Zulkifli Nurdin dengan Muhammad Aris menghimpun dana kampanye sebesar 1 miliar rupiah, yang dimana informasi yang kami peroleh, saudara, dana ini berasal dari sumbangan pribadi calon. Sementara itu, saudara, untuk pasangan calon nomor urut 2, yakni Dila Hikmahsari dengan Muslimin Tanja, menghimpun dana kampanye sebesar 300 juta rupiah, yang dimana saudara informasi yang kami peroleh ini bahwa dana ini berasal dari sumbangan pribadi calon. Pengumuman laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK ini, saudara, merupakan bukti yang menjadi adanya komitmen transparansi dari kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur dalam tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024 dan dilakukan setelah masa kampanye berakhir atau setelah tanggal 25 November 2024. Dan berikut saudara pernyataan dari Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwansyah. Terkait pada saat pelaksanaan kampanye ini kan diatur di regulasi juga bahwa pasangan calon itu masing-masing mempunyai rekening khusus dana kampanye dan melaporkan untuk tertib administrasinya untuk kegiatan kampanye dan segala macam. Ya, sementara itu saudara, dapat kami informasikan bahwa KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam proses ini akan melibatkan kantor akuntan publik untuk mengaudit
dana kampanye. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur. Demikian, kembali ke studio Fahmi. Baik, terima kasih Septi. Selamat kembali bertugas. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Sebagai upaya melestarikan legasi karya-karya terbaik masa lalu, TVRI melakukan restorasi serial Keluarga, Jendela Rumah Kita. Episode minggu ini, ada sekolah di lampu merah. Minta-minta dapetnya banyak loh, Om. Habis saya Olga, Om. Soal Yanto. Soal itu lagi. Terserah. Saya mendengar bahwa kuota itu... Bapak jangan ngajarin aku seperti itu, Pak. Jangan, jangan. Soal kedermawanan. Kita mau buat beberapa pertemuan. Mereka semua butuh apa-apa yang semua ibu-ibu persiapkan selama ini. Saksikan penayangannya Minggu dan Senin 10 dan 11 November 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Aduh. Oma kenapa? Ini pinggang Oma sakit, ya ampun. Usia segini, olahraga sedikit aja udah pada sakit. Oma lupa minum obat sendi kali. Iya kali ya, karena faktor U. Ya udah, kita sarapan ya. Makan. Kalau mau makan, bersihin dulu tangannya. Tanganku bersih kok. Tuh, kelihatannya aja bersih, tapi di dalamnya mengandung kuman. Halo. Ayo, tunggu. Makasih ya Bu, sudah tanggap bantuin ayah. Harus dong. Ibu kayak dokter aja. Ibu cerdas banget, belajar di mana sih? Ibu cuma nonton Halo Dokter di TVRI. Banyak edukasinya, bintang tamu dan hostnya itu dokter yang berkompeten di bidangnya loh. Yang kita suka nonton bareng di TVRI itu kan? Oma kalau nonton ingat, tapi kalau minum obat lupa. Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami di Pilihan Rakyat TVRI. Dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai persiapan logistik Pilkada 2024 bagi disabilitas, kita akan mencari tahu informasinya bersama reporter TVRI langsung dari Banda Aceh, Khairil Bashar. Selamat sore Khairil. Khairil, silakan dengan informasi selengkapnya. Baik, selamat sore Fahmi dan juga saudara, dapat kami informasikan langsung dari Provinsi Aceh. Jelang Pilkada serentak, berbagai persiapan terus dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan atau KIP Provinsi Aceh, salah satunya pendistribusian logistik Pilkada bagi pemilih disabilitas. Seperti di Kota Langsa, Komisi Independen Pemilihan atau KIP setempat telah menerima logistik khusus bagi disabilitas berupa template braille untuk penyandang tunanetra. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Sekretariat KIP Langsa Alfi Syahrin menyampaikan seluruh persiapan logistik untuk pilkada khususnya bagi penyandang disabilitas berjalan dengan lancar. Saat ini pihaknya sudah menerima 246 keping template braille sesuai jumlah tempat suara atau TPS yang akan digunakan dalam pemilihan gubernur dan juga wali kota. Alfi Syahrin menyampaikan bahwasanya pihaknya juga sudah memastikan format surat suara yang dilengkapi dengan huruf braille ini sesuai dengan nama dan juga nomor urut dari masing-masing pasangan calon. Fahmi dan juga saudara, selain itu petugas pemilihan kecamatan dan juga petugas pemungutan suara juga siap membantu pemilih disabilitas saat pelaksanaan pilkada nanti, tepatnya pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Demikian Fahmi dan juga saudara, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Khairil, selamat kembali bertugas. Dan saudara, Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mencatatkan sejumlah dinamika menarik terkait dengan tingginya biaya politik yang dikeluarkan oleh para kandidat.
biaya yang besar untuk kampanye, pengadaan logistik, hingga praktik politik uang yang diyakini memainkan peran penting dalam menentukan hasil pemilihan di Kabupaten Bandung. Biaya politik menjadi isu yang santer dibicarakan di masa pilkada, tidak terkecuali di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Biaya politik yang tinggi untuk menjadi kepala daerah membuat kandidat sering menggandeng pengusaha. Hal ini juga terjadi di Pilkada Kabupaten Bandung 2024. Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati mendapat dukungan dari pengusaha. Pada Minggu 15 September 2024, pasangan Sahrul Gunawan, Gun-Gun Gunawan mendapat deklarasi dukungan dari kelompok pengusaha yang membentuk Pemuda Menawan atau Pengusaha Muda Menawa di Bojong Soang. Sebelumnya pada awal September, pasangan Dadang Supriyatna Ali Syakib telah menerima dukungan resmi dari pengusaha muda lainnya yang dideklarasikan di Desa Rancatungku, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pengamat politik Universitas Padjadjaran Firman Manan menjelaskan bahwa tingginya biaya politik menjadi pendorong utama calon kepala daerah untuk menggandeng pengusaha. Keberadaan para pengusaha di dunia politik adalah simbiosis mutualisme, baik bagi pengusaha itu sendiri maupun partai politik, sehingga karakter negosiasi pengusaha sangat dibutuhkan oleh parpol maupun pasangan calon. Kalau secara umum biaya politik itu memang kan di Indonesia kita punya problem dengan biaya politik yang tinggi. Nah, seringkali kemudian biaya politik yang tinggi itu juga tidak mampu kemudian untuk di-cover ya, dipenuhi oleh kandidat. Sehingga kandidat itu harus mencari tambahan dana. Nah, problemnya memang tambahan dana ini seringkali disupport oleh pemilik-pemilik modal besar yang kemudian juga ini tidak gratis gitu ya. Jadi ada sesuatu imbal balik yang harus diberikan. Nah, jadi itu problem yang pertama. Secara umum ya sebetulnya tidak hanya terjadi di Kabupaten Bandung. Pengamat politik Firman menilai tingginya biaya politik ini sudah pasti akan memaksa calon untuk mencari dukungan finansial dari pengusaha yang secara tidak langsung menutupi biaya logistik, meski hal ini membawa risiko besar. Namun ia juga menggarisbawahi bahwa dukungan dari pengusaha tidak datang tanpa harapan timbal balik. Firman menambahkan bahwa keterlibatan pengusaha dalam politik sering berpotensi menimbulkan praktik koruptif dan politik uang. Nah, ada catatan dari Bawaslu, indeks kerawanan pemilu di Kabupaten Bandung itu adalah cukup tinggi, nomor 3. Bahkan termasuk juga yang terkait dengan isu politik uang. Nah, sehingga memang ada semacam keprihatinan atau kekhawatiran lah ya, dan menurut saya memang perlu diantisipasi bahwa jangan sampai kemudian biaya politik yang tinggi ini juga berimbas pada praktik-praktik politik uang di Kabupaten Bandung. Saya pikir itu yang kemudian memang perlu diantisipasi gitu. Pengamat politik Firman Manan menjelaskan bahwa dukungan pengusaha dalam politik bukanlah hal baru, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ia menyebutkan biaya politik untuk bupati bisa mencapai puluhan miliar dan gubernur ratusan miliar. Ini menunjukkan betapa besar biaya politik yang harus dikeluarkan, sehingga para calon kepala daerah sering kesulitan menanggungnya sendiri dan membutuhkan dukungan logistik dari para pengusaha. Sehingga keterlibatan pengusaha juga menunjukkan pilkada yang jauh dari prinsip jujur dan adil, dikarenakan dana dari pengusaha sering digunakan untuk politik transaksional selama kampanye hingga pemungutan suara. Karena dalam politik itu kan ada adagium there's no such thing as a free lunch, ya, tidak ada makan siang yang gratis. Maka pemberian bantuan kepada kandidat, apalagi dalam jumlah besar, tentu harus dicurigai ada potensi, ada sesuatu di balik itu. Nah, yang lazim terjadi adalah kemudian proses timbal balik. Jadi setelah kandidat yang disupport itu kemudian memenangkan
pilkada, maka kemudian kan dia mengelola pemerintahan. Di dalam pengelolaan pemerintahan itu ada APBD. Di APBD itu ada berbagai proyek. Nah, proyek-proyek itu kemudian bisa diarahkan kemudian untuk tadi mengembalikan pinjaman lah ya dalam tanda kutip yang diberikan pada saat pilkada. Nah, cuma memang problemnya seringkali proyek-proyek itu diarahkan dengan cara-cara juga yang tidak legal ya, misalnya tidak melalui proses tender yang benar gitu ya, ada proses markup dan seterusnya. Jadi terindikasi memang kemudian menjadi korupsi politik. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung juga mengimbau kepada para peserta Pilkada 2024 terhadap batas wajar untuk konsumsi selama pelaksanaan kampanye. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kahpiana, mengatakan hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 terkait dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Tentu kami dalam meminimalisir ataupun mencegah terjadinya potensi politik uang adalah edukasi terhadap masyarakat. Sebetulnya transaksi politik uang ini kan bukan hal yang tabu lagi di masyarakat. Bahkan keluhan dari peserta pemilu di beberapa waktu yang lalu itu adalah masyarakat yang meminta. Nah, ini yang tentu menjadi problem politik uang itu. Ketika kita edukasi peserta pemilu, kita cegah peserta pemilu, masyarakat yang meminta. Nah, sekarang kita edukasi masyarakat terkait dengan politik bahaya politik uang ini di tahapan kampanye. Nah, kita hari ini mau tidak mau seolah-olah ya tanda petik kita menakuti masyarakat karena dengan pasal pemberi dan penerima itu semuanya dalam dugaan tindak pidana pemilu. Meskipun terjunnya pengusaha ke ranah politik tidak hanya terjadi pada pilkada hari ini saja, bahkan jauh di pemilihan tahun-tahun sebelumnya praktek serupa sudah terjadi. Sehingga hal itu menjadi problem lain karena selain pertukaran dengan pengusaha, tetapi juga penggunaan dana itu sendiri yang terindikasi untuk aktivitas yang masuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu atau manipulasi. Saudara, KPU DKI Jakarta memberikan kesempatan bagi ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk menggelar kampanye akbar sebanyak 2 kali. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, tahapan kampanye Pilkada 2024 telah dimulai pada 25 September 2024. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Begatari, mengatakan pihaknya memperbolehkan jika ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menggelar rapat umum atau kampanye akbar. Untuk kampanye akbar tersebut diberikan sebanyak 2 kali pada setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dan untuk tempo yang diberikan ialah selama masa hari kampanye yang telah dimulai pada 25 September hingga 23 November mendatang. Astri berharap dalam penyelenggaraan kampanye akbar, ketiga paslon dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Rapat umum ini adalah salah satu metode kampanye yang memang diperbolehkan ya di aturan yaitu di PKPU, namun sesuai dengan aturan kampanye akbar atau rapat umum ini boleh dilaksanakan sebanyak 2 kali maksimal untuk masing-masing pasangan calon selama masa kampanye. Jadwal sementara ketiga paslon yang akan menggelar kampanye akbar yakni paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono pada tanggal 18 November dan 23 November. Sementara paslon nomor urut 2 Darmakun Wardana dan paslon nomor urut 3 Pramono Rano Karno pada tanggal 23 November mendatang. Dari Jakarta Pusat, Rahmat Wijaya melaporkan. KPU Minahasa Selatan, Sulawesi Utara melalui panitia pemungutan suara Kelurahan Ranomea, Kecamatan Amurang Timur, melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS
dan KPPS yang sudah dilantik agar diharapkan dapat menjalankan tugas serta tanggung jawab kerja dengan berintegritas dan profesional. Komisi Pemilihan Umum Minahasa Selatan melalui Panitia Pemungutan Suara PPS Kelurahan Ranomea, Kecamatan Amurang Timur, melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Lurah Ranomea berharap KPPS yang sudah dilantik agar menjalankan tugas dan tanggung jawab kerja dengan berintegritas dan profesional. Diharapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024 pada tanggal 27 November akan berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Selain itu, Lurah berharap kepada masyarakat ketika hari pencoblosan agar mempersiapkan diri untuk memilih dan jangan golput, terlebih untuk datang lebih awal di TPS agar tidak terjadi penumpukan, mengingat TPS di Ranomea menjadi 4 TPS yang sebelumnya 8 TPS saat pemilihan umum. Telah dilaksanakan pelantikan KPPS untuk Kelurahan Ranomea, dan harapan saya ke depan mereka akan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh integritas dan profesional. Kelurahan Ranomea agar supaya dapat menjaga kode etik, integritas sebagai penyelenggara dan netralitas, agar supaya tidak ada laporan-laporan terkait pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara. Lurah menambahkan program penanaman pohon oleh pihak KPU yang dilaksanakan anggota KPPS sangat perlu dan diapresiasi. Hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Dari Minahasa Selatan, Jimili Agustinus, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pilihan rakyat hari ini. Akhirnya saya Fahmi Andrian pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata Katulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian, yang kedua itu batu akik untuk kesehatan, yang ketiga jamrud kebijaksanaan, yang empat batu sapir itu kemakmuran, rubi merah delima untuk keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Halo guys, jalan rusak sering kita lalui. Cakep. Bukan pantun, ini jalan bertahun-tahun belum diperbaiki. Ya. Satu lagi nih guys,
Janjinya selangit, bendoin sekolah sulit. Weh, jangan malu-maluin Gen Z dong. Jangan cuma ngeluh di media sosial. Mending ikut nentuin pilihan aja di TPS. Gimana caranya? Milih siapa? Pilih yang visi dan misinya sesuai, kenali sosok dan karakternya. Jangan lupa lihat juga rekam jejaknya. Kelas. Jangan cuma ngeluh di medsos doang ya guys. Gen Z ikut menentukan masa depan. Anak muda, melek pilkada. Hai, selamat sore Sobat Sketsa, apa kabarnya? Senang sekali saya Brigita Kue dapat kembali hadir ke layar kaca Anda, kali ini melalui program Sketsa Pilkada. Tentunya selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik seputar pemilihan kepala daerah 2024. Sobat Sketsa, Pilkada 2024 bukan hanya menjadi ajang kontestasi politik di daerah, tetapi juga tentunya menunjukkan pengaruh besar dari apa yang disebut efek 3 presiden yang masing-masing membawa kekuatan serta jaringan politik mereka ke arena pemilihan kepala daerah dan pengaruhnya yang masih besar tampak bergerak untuk mengamankan suara bagi kandidat tertentu di beberapa wilayah strategis. Kita simak informasi selengkapnya dalam Kilas Pilkada. Sobat Sketsa, pemilihan kepala daerah Sumatera Utara tahun ini bukan sekadar adu strategi antara calon-calon gubernur dan wakil gubernur, namun menjadi panggung pertempuran pengaruh politik dua tokoh besar Indonesia, yakni mantan presiden yang juga merupakan figur sentral dari dua kubu besar di belakang masing-masing kandidat. Siapa saja dua tokoh besar tersebut? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Melihat hasil survei Litbang Kompas pada 22 hingga 28 Oktober 2024, sebanyak 35,1% responden mengaku mempertimbangkan kandidat yang didukung oleh Jokowi. Sementara itu, sebanyak 52,2% responden menyatakan tidak mempertimbangkan faktor tersebut. Figur dari dua tokoh besar, yakni Jokowi dan Megawati, turut mempengaruhi pilihan pemilih di Sumatera Utara. Dari hasil survei yang dilaksanakan itu, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mendapatkan dukungan penuh dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, dan di sisi lain terdapat Edi Rahmayadi yang didukung oleh Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Megawati Soekarno Putri. Kedua figur nasional tersebut tidak menutup kemungkinan membawa pengaruh yang cukup kuat, mengingat hubungan keduanya dengan Sumatera Utara terbilang spesial. Bobi Nasution merupakan menantu Jokowi, sedangkan Edi Rahmayadi yang telah lama dikenal sebagai tokoh politik serta militer yang mengakar di daerah tersebut, mendapat dukungan penuh dari Megawati. Meskipun jika melihat hasil survei, hanya 25,1% responden yang mengaku mempertimbangkan calon dengan dukungan Megawati, sementara 60,5% menyatakan sebaliknya. Data survei ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan dari figur nasional seperti Jokowi dan Megawati memiliki pengaruh, para pemilih di Sumatera Utara cenderung lebih kritis dan tidak sepenuhnya mengikuti arah dukungan tersebut.
Ya, selain Sumatera Utara, fenomena yang sama juga terlihat pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Pilkada Jawa Tengah 2024 menjadi arena persaingan panas antara dua tokoh besar nasional, yakni Presiden Joko Widodo dan Presiden sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Keduanya disebut-sebut turun tangan langsung demi mendongkrak elektabilitas jagoannya masing-masing. Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dikabarkan mendukung para kandidatnya di Pilkada 2024 Jawa Tengah. Sinyal keterlibatan Jokowi semakin kuat saat pasangan Lutfi Yassin terlihat di lokasi yang sama ketika Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam acara di Wedangan. Ahmad Lutfi bahkan mengunggah momen tersebut di akun Instagram pribadinya yang memperlihatkan Jokowi yang seolah-olah sedang memberikan dukungan moral dan arahan kepadanya. Di sisi lain, pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi atau yang lebih akrab disapa Hendi juga tak tinggal diam. Keduanya tengah berjuang mempertahankan gelar kandang banteng di wilayah Jawa Tengah yang dikenal sebagai basis PDI Perjuangan. Bahkan keterlibatan Megawati menjadi bukti bahwa PDI Perjuangan siap mati-matian mempertahankan pengaruhnya di Jawa Tengah, terutama dengan keberadaan sosok seperti Hendi yang memiliki basis kuat di Semarang. Sementara itu hasil survei Saiful Mujani Research Consulting atau SMRC menunjukkan persaingan yang sangat ketat, di mana pasangan Andika Hendi unggul tipis dengan perolehan suara sebesar 48,1%, sedikit di atas Lutfi Yassin yang mendapatkan 47,5% suara atau selisih 0,6%. Hadirnya Jokowi dan Megawati mencerminkan kekuatan pengaruhnya sebagai figur politik yang masih memiliki daya tarik besar bagi masyarakat Jawa Tengah, atau menjadi faktor penentu yang mungkin akan mengubah arah hasil elektabilitas. Ya, selanjutnya nama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga diperkirakan akan memainkan peran besar dalam Pilkada serentak 2024. Dengan posisinya sebagai kepala negara, Prabowo tentunya memiliki akses langsung ke berbagai sumber daya kekuasaan dan pengaruh politik yang signifikan. Pengaruhnya dianggap mampu menjadi faktor utama yang dapat mendongkrak elektabilitas kandidat, terutama mereka yang mendapat dukungannya. Sebagai presiden, Prabowo Subianto kemungkinan akan mendorong para kandidat yang menjadi orang kepercayaannya untuk memenangkan pilkada di daerah-daerah strategis. Itu dinilai sejalan dengan upaya Prabowo Subianto untuk memastikan program-program unggulannya dapat terrealisasi hingga ke tingkat daerah. Di sisi lain, Pilkada 2024 akan menjadi ajang pertarungan pengaruh antara Prabowo, Jokowi, dan Megawati. Ketiganya masih memiliki basis dukungan yang kuat di sejumlah wilayah seperti Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Presiden Prabowo juga memiliki basis pendukung yang solid, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Sumatera Barat, yang diyakini akan memberikan keuntungan elektoral bagi para kandidat yang didukungnya. Fenomena yang dijuluki sebagai Prabowo Effect ini berpotensi menggeser Jokowi Effect yang sebelumnya kuat. Namun, hal ini tentu bergantung pada berbagai faktor. Popularitas masing-masing pemimpin, kekuatan basis pendukung, dukungan partai politik, hingga isu-isu yang relevan, serta strategi kampanye yang diusung para kandidat, tentunya akan sangat mempengaruhi hasil akhir di Pilkada 2024. Dalam Pilkada 27 November nanti, tak hanya menjadi arena kontestasi antar kandidat, tetapi juga medan perebutan pengaruh di antara tokoh-tokoh politik nasional. Ya, Sobat Sketsa, dengan hadirnya 3 tokoh berpengaruh nasional dalam Pilkada 2024 tentunya menjanjikan sebuah pertarungan sengit yang bukan hanya soal siapa yang memimpin Jawa Tengah,
maupun Sumatera Utara. Tetapi juga soal perebutan pengaruh politik antara 3 figur besar yang membawa visi masing-masing untuk masa depan Indonesia. Berikut ini analisis dari Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan dan Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Magister dan Doktoral Universitas Pajajaran, Profesor Muradi. Sendiri. Alhamdulillah dengan adanya program pilkada calon tunggal itu untuk Ngawi masyarakatnya damai, aman, tidak ada kecemburuan sosial. Mungkin kalau dari aku sih karena ini pertama kali ya, mungkin kalau aku cuma gambaran aja sih, gambarannya tuh mungkin lebih ke masyarakatnya biar mungkin tidak ada perselisihan gitu kan. Biasanya kalau beda pilihan tuh jadinya nggak rukun kayak gitu kan. Kalau ini mungkin jadi tunggal aja, jadi lebih rukun aja sih nantinya. Karena nggak ada pilihan lain, mungkin plus minus ya. Plusnya itu karena lebih menjaga ketertiban, jadi nggak banyak itu kan bentrokan pendukung gitu. Kalau minusnya mungkin masyarakat jadi tidak punya pilihan atau tidak punya pilihan itu yang dipertimbangkan gitu. Dan kalau ada opsi calon lain kan bisa kita tinjau kan kinerja nanti ke depan gimana, ada perbedaan atau enggak gitu. KPUD Ngawi sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa hanya ada satu paslon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi. Respon masyarakat sendiri itu mungkin Ngawi sendiri itu karena masih belum ada keinginan ya Pak ya. Jadi kemungkinan masih belum ada dari tokoh-tokohnya itu kami kurang memahami, cuman kami sudah melaksanakan tahapan, perpanjangan sudah dilaksanakan, tapi ternyata masih belum ada yang mendaftar lagi kayak gitu. Jadi kemungkinan entah beliau dari masyarakat Ngawi sendiri masih belum atau percaya kepada petahana ini, kami juga masih belum memahami juga sih sebenarnya terkait hal tersebut gitu. Masyarakat berharap pemilu dengan satu paslon atau calon tunggal tetap menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan untuk membawa Kabupaten Ngawi lebih maju. Dikarenakan hanya calon tunggal sehingga bagi kami para petani lebih mudah untuk memilih calonnya juga sih. Ya, mungkin soalnya untuk yang dari dulu sudah, yang dari tahapan kemarin juga tunggal juga. Hanya saja ternyata dalam perjalanannya untuk kepemimpinannya sudah bagus sehingga harapan dari petani dilanjutkan juga nggak apa-apa juga sih. Ya, lebih simpel saja Mbak ya. Harapannya untuk Bupati yang akan datang yang terpilih, semoga bisa meningkatkan kualitas dan sumber daya manusianya untuk petani dan kelompok petani yang bisa akhirnya memperjuangkan hak hidup mereka di petani yang ada di desa bisa maju selatnya adanya di kota. Makanya dalam segi hasil positif, dalam segi hasil untuk petaninya lebih meningkat daripada yang dahulu.
KPUD Ngawi berharap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi 2024 berjalan sukses dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Alhamdulillah Ya, Sobat Sketsa, kami mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi. Berita yang tadi Anda saksikan adalah mengenai pertarungan petahana versus lumbung kosong atau kota kosong pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati Ngawi. Usai jeda, kami akan kembali dengan berita seputar kabar media sosial. So, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sketsa Pilkada segera kembali. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. KPH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sebagai upaya melestarikan legasi karya-karya terbaik masa lalu, TVRI melakukan restorasi serial keluarga Jendela Rumah Kita. Episode minggu ini, ada sekolah di lampu merah. Minta-minta dapetnya banyak loh Om. Habis saya olga Om. Soal Yanto. Soal itu lagi. Terserah. Saya mendengar bahwa kuota itu. Bapak jangan ngajarin aku seperti itu, Pak. Jangan menurut soal kedermawanan. Kita mau buat beberapa pertemuan. Mereka semua butuh apa-apa yang semua ibu-ibu persiapkan selama ini. Saksikan penayangannya Minggu dan Senin 10 dan 11 November 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Sketsa Pilkada. Kita beralih ke kabar media sosial. Sobat Sketsa, kinerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini menjadi sorotan positif warganet di berbagai platform media sosial. Meski baru menjabat kurang dari 1 bulan, Prabowo sudah berhasil membuat berbagai terobosan yang tentunya mendapat pujian publik. Kita simak apa saja pujian dari para warganet berikut ini. Terkait langkah cepatnya dalam menangkap para koruptor di Indonesia, sejumlah warganet di platform TikTok, termasuk akun @sin.f3, menyoroti langkah Prabowo yang merangkum berbagai komentar yang berisi doa serta harapan masyarakat. Banyak pengguna TikTok yang mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi kesehatan dan umur panjang untuk terus melanjutkan perjuangannya dalam memberantas korupsi di tanah air. Selain kinerja dalam negeri, langkah Prabowo di panggung internasional pun mencuri perhatian. Melalui unggahannya di akun media sosial X, @Prabowo, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada Donald Trump yang baru saja terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Dalam unggahan tersebut, yang disampaikan dalam bahasa Inggris, Prabowo menekankan pentingnya kerjasama strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas dunia. Saya mengucapkan selamat dengan tulus kepada Bapak @Real Donald Trump atas terpilihnya beliau sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Indonesia dan Amerika Serikat merupakan mitra strategis yang memiliki hubungan yang kuat dan beragam, tulis Prabowo. Prabowo juga menyatakan keyakinannya bahwa hubungan kedua negara dapat membawa banyak manfaat yang saling menguntungkan, mengingat potensi besar yang dimiliki kedua negara. Ucapan selamat dan apresiasi warganet ini menegaskan harapan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, baik di ranah domestik maupun internasional.
Sobat Sketsa, sayangnya informasi tadi sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita dalam Sketsa Pilkada kali ini. Jangan lupa saksikan terus Sketsa Pilkada dari hari Senin sampai Jumat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Brigita Kue, pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على Siap ini mah. Gacor nih, meledak. Ada apa sih, Bang? Investasi kita cuan nih bro.